Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, serta Allah senantiasa memberikan pengetahuan ilmu pada pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kali ini saya akan membawakan tema yakni tentang kurban dan akikoh. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang kurban dan akikoh, bisa dilihat cuplikan video ini. Mudah-mudahan dengan apa yang nanti dilihat bisa kita pahami bersama. Sini jadi di bawah kuping. iya, bukan di bawah kuping di sini, bagian leher tapi jurusannya jurusan kuping. Nah, ente ngambilnya mulai godoknya itu jangan di seset gini ya. Tapi jangan digodot. Tapi sekaligus ke bawah atau dari bawah kalau misalnya ente ke atas. Ngambilnya waktu kambing lagi ngeluarin napas. Berarti itu tata cara penyembelihan sesuai syariat itu ya Pak? Iya. Kalau ini bukan syariat ini. Oh bukannya? Oh saya kayak tukang kayak gini atau begini sama aja. Oh gitu ya, sama. Saya juga ngikut dah. Nah, tadi ada yang lupa tuh. Motongnya pakai Bismillahirrahmanirrahim atau gimana? Nah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. jadinya? Inti siapa namanya nih? Oh, saya Mr. Ras. Mr. Ras. Min Mr. Ras. Lillahi ta'ala. Bismillah Allahu Akbar. Oh berarti cukup tadi itu ya, sesuai syariat dan segala macam itu ya, motong. Habis masihin, jangan lupa berdoa. Berdoa. Pengen dah kita tahu juga nih doanya bagaimana nih pakai. Doanya Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Zabihatana. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Setelah kita melihat cuplikan video tentang kurban dan akikoh, bisa kita mengambil kesimpulan bahwasanya pengertian kurban menurut bahasa berasal dari kata kurba yang berarti dekat. Artinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Sedang menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Kurban juga disebut dengan al-udhiyah. Kemudian hukum kurban, sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu adalah wajib, dan sebagian lain berpendapat kurban itu adalah sunnah mu'akkad. Alasan yang berpendapat wajib adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberi engkau, ya Muhammad, akan kebajikan yang banyak. Sebab itu, sembahyanglah engkau pada hari raya haji karena Allah, dan sembelihlah kurbanmu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan kurban. Karena sejarah kurban ini di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bermimpi. Lewat mimpinya untuk menyembelih putra tercintanya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu.
karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Ismail, anak yang sekecil itu menginjak dewasa, tapi dia menjadi anak yang soleh, yang taat pada Allah dan Rasulnya, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Sedang waktu penyembelihan untuk kurban ini, yakni setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah 10 Dzulhijjah kita melaksanakan sholat Id, kemudian kita melaksanakan penyembelihan kurban sampai waktunya, yakni sampai hari Tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13. Inilah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban. Sedangkan pengertian dari akikoh. Akikoh dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika kita diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah anak yang sangat luar biasa, kemudian kita menunaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan akikoh. Di mana hukum akikoh adalah sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Di mana syariat akikoh, disyariatkan akikoh yakni merupakan perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana akikoh ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Di mana dengan kita melaksanakan akikoh yang Allah perintahkan, sehingga kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amanah yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga dengan hewan kurban yang sudah disembelih, dengan akikoh yang sudah kita laksanakan, sehingga itu merupakan perwujudan bagi kita semuanya, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi serta bagi semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.